Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Allah, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil Matius hari ini, Yesus mengajarkan doa dikenal sebagai doa Bapa kami. Dari perikop ini, sesungguhnya kita mengetahui bahwa Bapa di sorga senantiasa mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita berdoa. Bapak, Ibu, dalam firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat 8, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Pertanyaannya adalah, apakah kita puas menerima pemberian Bapa? Jawabannya beraneka ragam tergantung masing-masing pribadi. Gambaran umumnya, sebagian orang tidak puas, sebab seringkali permintaan kita lebih banyak dari yang diberi oleh Bapa Surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita cenderung menginginkan ini dan itu, dan ternyata hanya sebagian dari yang kita minta dikabulkan. Kemudian kita tetap ngotot dan berusaha meraih semua keinginan kita. Sedikit orang mengerti dan memahami hati Bapa Surgawi dan bisa menerima pemberian Bapa dengan penuh ucapan syukur, meskipun tidak seperti yang diinginkan.
Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita berdoa yang keluar dari hati yang tulus dan berserah kepada Bapa, yaitu doa Bapa kami. Jika kita dalami satu persatu kata yang terkandung dalam doa Bapa kami, sudah sangat sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, doa Bapa kami sudah sangat jelas dan tidak perlu penjelasan detail. Sebab, kita semua pasti sudah mengerti makna dari kata demi kata dalam doa ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempraktikkan doa Bapa kami di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Yesus menjelaskan hal pengampunan, di mana kita diminta untuk mengampuni kesalahan orang lain seperti diri kita sudah diampuni Bapa. Bapak, Ibu, mari kita baca firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 14-15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dari pengalaman melakukan tugas pelayanan dan tugas konseling, maka seringkali seseorang bersikuku tidak mau kesalahan orang lain, apalagi kesalahan orang terdekatnya. Mereka menyimpan kesalahan orang lain bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun. Masih mengingat perbuatan orang lain yang melukai hati dan merugikan dirinya. Sayang sekali, hati ini berubah fungsi menjadi seperti gudang sampah yang menyimpan segala kekotoran, kebusukan, perilaku orang lain. Bukankah lebih baik jika hati dibersihkan dari segala hal yang membuat diri kita tertekan oleh benci dan dendam dengan cara kita mau memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain? Bapak, Ibu yang terkasih, ini bukan teori, tapi kenyataan. Seseorang yang masih menyimpan kesalahan orang lain biasanya hidupnya tidak gembira. Hati dan pikirannya ingat terus kepada orang itu. Sedang orang yang bersangkutan sudah melupakan apa yang sudah ia perbuat melukai hati orang lain. Hendaknya kita bawa ketidakmampuan kita memaafkan dan mengampuni orang lain, dan memohon diberi kekuatan serta kemampuan dari Roh Kudus. Kemudian kita harus yakin bisa mengampuni. Dengan mengampuni kesalahan orang lain, berarti kita sudah melakukan seperti bagian doa Bapa kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, perlu kita ketahui, bila kita tidak dapat mengampuni orang lain, seringkali berkat dari Bapa Sorgawi menjadi tertunda dan terhalang oleh sikap seseorang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Doa Bapa kami hendaknya tidak sekedar hafal didaraskan setiap hari, melainkan kita memakai doa Bapa kami dengan melakukannya. Yang telah memahami dan melakukan doa Bapa kami, maka jiwanya damai dan pikirannya tenang. Sebab ia percaya dan yakin Bapa Surgawi mengasihinya dan memelihara hidupnya. Yang belum memahami dan belum mau melakukan doa Bapa kami, maka dirinya gelisah dan cemas akan hidupnya. Sebab ia ragu, bahkan ada yang tidak yakin Bapa Surgawi mengasihi dirinya karena fokus pada masalah hidupnya. Firman Tuhan itu kita baca, tetapi harus kita temukan maknanya supaya kita yakin dan mau melakukannya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu untuk menumbuhkan iman kita, baca Roma pasal 10 ayat 17. Lalu, setelah kita yakin dan percaya kebenarannya, maka kita mau melakukannya. Baca Yakobus pasal 2 ayat 14-26. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dengan demikian, tidak sulit bagi kita menghidupkan doa Bapa kami di dalam hidup kita, dan juga melakukan hal-hal lain dari firman Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh kepada Dia
dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. Tuhan Yesus memberkati.